Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi huwa mutafaddilun alaina bifadlihi alwasi'. Jama'na fi hadhihi as-sa'ah limaulidi nabiyhi asy-syafi'. Allahumma adim salawatika wassalamaka ala hadzal nabiyil mustafa al-jami' habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad sahibid diya'il lami' wa ala jami'i anbiya' والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا رحمن ويا جامع وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Para alim ulama, tokoh masyarakat sesepuh bini sepuh, terkhusus kepada seluruh pengurus Masjid Baitul Islah dan pengurus Masjid Musala yang hadir bersama kita, begitu pula pengurus Majelis Ta'lim, khususnya Majelis Ta'lim Alia beserta seluruh para jamaah yang senantiasa mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah untuk tetap istiqamah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka al-istiqamah wa nas'aluka husnal khatimah. Dan kita memohon kepada Allah barakahnya Rasulullah melalui pembacaan salawat. Mudah-mudahan para pengurus diberi umur yang panjang, diberi kekuatan zahir, kekuatan batin, dan semua apa yang menjadi tujuannya, dan kita semuanya mudah-mudahan dipermudah oleh Allah dan diijabahi doa-doa kita, dan semoga kelak nanti kita di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Keistiqamahan kita untuk menjaga sholat subuh secara berjamaah ini merupakan pintu di antara pintu kita akan mudah memasuki surganya Allah. Kalau ada seseorang hidup di dunia diberi oleh Allah Ta'ala rasa cinta mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, timbul rasa semangat, timbul rasa mengagumkan, maka insya Allah melalui istiqamah orang itu mengerjakan sholat subuh berjamaah akan dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu-pintu kebaikan di dunia, sebagaimana yang telah disabdakan oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, man shallal bardain dakhala al jannah.
Barang siapa di dunia ini diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk istiqamah mengerjakan 2 sholat di cuaca yang dingin, maka orang itu dipastikan akan masuk ke dalam surga. Dipastikan, karena kita mengambil kata-kata dakhala yang menunjukkan makna fi'il madhi yang artinya sudah masuk ke dalam surga. Para ulama menerangkan 2 sholat di masa yang dingin itu apa? Sholat subuh dan sholat asar. Barang siapa ketika di dunia punya rasa cinta untuk mengerjakan sholat subuh, rasa cinta untuk mengerjakan sholat asar, maka itulah tanda-tanda orang nanti di akhirat akan masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan zahir maupun batin beserta anak cucu kita untuk lebih perhatian mengerjakan sholat 5 waktu, wabil khusus sholat subuh secara berjamaah. Bahkan di dalam Al-Quran penyebutan sholat subuh diagungkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh secara berjamaah ini adalah salat yang masyhud. Salat maghrib iya, salat isya iya, salat zuhur iya, salat asar iya. Tapi di dalam Al-Quran yang ada penyebutan masyhur dan disaksikan secara langsung oleh Allah, itu adalah salat subuh secara berjamaah. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Langsung disaksikan oleh Allah dan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu sangat rugi bagi orang yang meninggalkan sholat, bahkan termasuk orang yang rugi orang yang sholat subuhnya tidak dalam kondisi berjamaah. Dan itu kalau dibiasakan akan timbul sifat nifaq. Sifat nifaq. Orangnya muslim, cuma amaliyahnya seperti amaliyahnya orang munafik. Karena di antara tanda orang munafik 2. Kalau datang sholat subuh aras-arasan mengerjakan, kalau datang sholat isya malas mengerjakan. Inna athqalas salah, kata Rasulullah, alal munafikina salatul fajri aw salatul isya wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwan. Dari jenis 5 sholat fardu ini yang paling berat bagi orang-orang munafik, na'udzubillah, adalah sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah. Jikalau mereka mengetahui ganjaran dan fadilah yang tersimpan dalam sholat isya dan subuh berjamaah, maka mereka akan datang dalam kondisi ngesot. Jalan ngesot itu menggunakan apa? Menggunakan lutut. La atau huma walau habwan. Kalau dibukakan oleh Allah Ta'ala di ganjaran, saat ini terbuka kelihatan setiap orang, maka tidak ada masjid yang sepi, tidak ada musola yang kosong. Akan berbondong-bondong mereka mendatangi karena demi mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi
Diterangkan dalam suatu hadis ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan para sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah Jarir bin Abdullah atau Jabir bin Abdullah. Beliau meriwayatkan, pernah kami duduk-duduk dengan Rasul di malam hari pas malam purnama. Di malam purnama itu kami para sahabat dan Rasulullah memandang rembulan. Lalu Rasul mengatakan, innakum tarawna rabbakum, kalian semuanya akan melihat Tuhan kalian di dalam surga, kama tarawna hadzal qamar, sebagaimana kamu telah melihat rembulan. La tudamuna fi ru'yatihi, tidak ada dusel-duselan, tidak ada antri-antrian. Di dunia ini apa ada info antri memandang rembulan? Atau mungkin merasa apa? Merasa dusel-duselan. Apa dusel-duselan? Berdesakan. Semua orang ketika rembulan itu muncul, seluruh dunia pasti lihat karena tinggi. Begitu pula orang-orang yang masuk ke dalam surga akan melihat zatnya Allah, yang sering-sering kita dengarkan doa ya Rafiq di akhir, Allahumma amiddana nazar ila wajhikal karim, ya Allah perlihatkanlah mata kami untuk memandang zatmu ya Allah. Itu tidak mungkin ada desak-desakan atau antrian sebagaimana orang di dunia melihat rembulan. Fa'ilis ini kuncinya, ini mahar. Fa'ilis tata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Wahai para sahabat, wahai para umat, jikalau kalian mampu membeli maharnya untuk melihat zatnya Allah, jangan sampai meninggalkan sholat subuh secara berjamaah dan sholat asar secara berjamaah. Mahar agar kita bisa memandang zatnya Allah, yang mana di dunia tidak ada satupun makhluk yang mampu melihat zatnya kecuali satu, yaitu Nabi Muhammad. Maka kita kelak nanti di surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberi kemampuan atas izin Allah menggunakan mata kepala kita untuk melihat dan memandang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita umur yang panjang serta barokah dalam umur tersebut, dan bentuk keberkahan diberi kemampuan untuk selalu mencintai syariat Islam, khususnya sholat 5 waktu berjamaah, wabil khusus sholat subuh secara berjamaah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, harapan kita di akhirat bisa masuk ke dalam surga. Iya, di atas harapan itu bukan sekedar masuk, tapi bisa memandang zatnya Allah. Dan memandang zatnya Allah, mahar terbesar adalah memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau seseorang kelak nanti dibangkitkan dari alam barzahnya menuju padang mahsyar, tidak bisa memandang wajahnya Rasulullah, maka tidak mungkin bisa memandang zatnya Allah di dalam surga. Karena kunci untuk bisa memandang zatnya Allah, diberi kemampuan di padang mahsyar memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib,
saudara daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu panglima besar di dalam peperangan Mu'tah yang ada di Jordania. Saat itu Rasul alaihi salatu wassalam menugaskan beberapa panglima. Di antara panglima yang dipilih oleh Rasul adalah Sayyidina siapa di bawah? Ja'far bin Abi Thalib, saudara daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, gugurlah Sayyidina Ja'far, bahkan kedua tangannya dipotong oleh musuhnya. Ketika bendera itu dipegang lalu kemudian dipotong tangan kanannya, dipegang tangan kirinya, lalu kemudian dipotong lagi tangan kirinya, sehingga syahid dalam kondisi kedua tangannya terpotong. Allah mengganti kedua tangan dengan sayap. Makanya sebutannya At-Tayyar, pilot. Ja'far At-Tayyar. Dua tangan yang digunakan untuk mengabdi Islam dipotong oleh musuhnya, meninggal dunia, diganti oleh Allah Ta'ala dua sayap. Sebelum ruhnya masuk ke dalam surga, mampir dulu di Madinah melihat wajah Rasulullah. Guru saya Al-Habib mengatakan, kenapa enggak langsung masuk surga? Kenapa? Wafat syahid langsung ruhnya masuk ke dalam surga, tapi kenapa masih mampir ke Madinah? Bahkan saat itu Rasulullah sedang duduk para sahabat, di tengah-tengah percakapan Rasul mengatakan, waalaikumsalam ya Ja'far. Rasul menjawabi salamnya daripada Sayyidina Ja'far. Para sahabat matur, jenengan salam kali sinten ya Rasulullah. Rasul menjawab, wahai para sahabat, barusan tadi ruhnya Ja'far mampir di Madinah, lalu kemudian mengucapkan salam kepada aku dan aku jawabi salam kembali. Pertanyaan, kenapa tidak langsung masuk ke dalam surga? Padahal syuhada semuanya rohnya di dalam surga. Ada apa dengan Rasulullah sehingga para sahabat sebelum masuk surga mampir terlebih dahulu karena ingin memandang wajah terakhir Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan salah satu mahar terbesar bagi orang yang ingin mendapatkan pandangan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemampuan oleh Allah ta'ala dengan kedua mata yang ada di kepala kita untuk betul-betul mampu mempersiapkan memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang memandang wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul memberikan beberapa solusi dan trik. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik pernah matur, ya Rasulullah, di mana kami bisa mendapati Anda di padang mahsyar? Melihat karena padang mahsyar begitu ramainya orang berdesakan, lalu sahabat Anas ini bertanya, saat itu kira-kira kami di mana bisa memandang wajah Anda dan bisa menemukan daripada Anda? Sallu ala Nabi Muhammad. Artinya apa? Di saat itu yang terpenting bukan masalah hisab, yang terpenting bukan masalah timbangan amal, yang terpenting bukan masalah kita melintas sirat, yang terpenting ketemu enggak dengan Rasulullah, bisa enggak bersanding dengan Rasulullah. Para sahabat mereka
imannya iman di atas segala iman, ibadahnya di atas segala ibadah, tapi masih punya sifat khawatir akan di padang mahsyar tidak berjumpa dengan Rasulullah. Semoga kita diperjumpakan oleh Allah, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan seluruh umatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Anas tahu di situ ada mizan, tahu di situ ada hisab, tahu ada sirat, tapi itu gampang urusannya kalau sudah ketemu dengan Rasulullah, kalau sudah bersamping dengan Rasulullah, kalau sudah bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Dijawab oleh Rasulullah, Anas, temui aku pertama di mizan, tempat timbangan amal. Di situ kata sahabat Anas, kalau aku tidak bisa mendapati, di mana ya Rasulullah? Temui aku di telagaku, Haud. Telaga sebelum masuk surga itu ada telaga khusus untuk Rasulullah dan para umatnya. Warnanya lebih putih daripada susu, manisnya lebih manis daripada madu, dan bilangan gayung atau cangkir yang digunakan minum sesuai bilangan lintang yang ada di langit. Sangat dan sangat celaka kalau ada dari kalangan kita sebagai umatnya nggak bisa minum telaga Rasulullah. Ya kalau bilangannya 10 atau bilangannya 20 atau bilangannya 30, bilangan lintang di atas langit, berapa jumlahnya? Pak potong lagi mungkin pinten jumlahnya, ada yang tahu. Kata sahabat Anas, ya Rasulullah, kalau tidak bisa mendapati engkau di telagamu, kata Rasulullah, terakhir di sirat, di jembatan amal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat bagi umat ditunjukkan. Temui aku di mizan, temui aku di telaga, temui aku di siratal mustaqim. Apa isyarat di sini wahai hadirin? Isyarat kita dianjurkan untuk muhasabah setiap kita beramal. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Apalagi ini penghujung tahun Hijriah 1447. Semoga amal kita menjadi Rasulullah bahagia dengan kita. Semoga amal kita menjadi Rasulullah senyum dengan kita. Semoga amal kita kelak nanti menjadi sebabnya Rasulullah bangga di atas kebanggaan para nabi dan para rasul untuk umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga jikalau ada segala sesuatu yang berbau maksiat, mudah-mudahan di alam barzakh Rasulullah beristighfar untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Isyaratnya Rasulullah mengatakan kepada sahabat Anas, temui aku di timbangan amal, karena memang kita diperlukan untuk selalu mengadakan muhasabah. Bukan hanya setiap pergantian tahun, bahkan muhasabah diperlukan setiap akhir bulan, bahkan muhasabah diperlukan setiap akhir pekan, bahkan muhasabah diperlukan setiap pergantian hari, pergantian malam. Dan ulama mengatakan jikalau hari Jumat orang tersebut tidak bermaksiat, dijamin satu pekan insya Allah selamat dari maksiat. Dan jikalau seseorang ketika datang Ramadan full tidak bermaksiat, dijamin 12 bulan akan diselamatkan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabahi doa-doa kita. Amin. Lalu kemudian Rasul mengisyaratkan kepada telaga, isyarat bahwa di dunia ini sudah ada telaga Rasulullah, majelis taklif.
masjid musola yang kita hadiri untuk berjamaah, sebentar lagi santunan anak yatim, sedekah, infak, bahkan mungkin yang ingin hendak silaturahmi berziarah dengan orang-orang yang sudah pulang dari hajinya, termasuk telaga Rasulullah, karena Rasulullah sudah mendoakan dosa mereka diampuni oleh Allah. Allahumma ighfir lil hajj, ini doa Rasulullah. Jadi orang-orang yang pulang dari haji walaupun nggak doa di Mekah sudah hapus, dosanya sudah dihapus oleh Allah. Kenapa? Didoakan oleh Rasul. Allahumma ighfir lil hajj wa liman istaghfara minul hajj. Dan orang yang nggak berangkat haji ketemu orang haji, tuh mana aku orang kok hormonin dibuat. Kita kalau di kota Hadramaut, kalau ada orang nggak perlu ke rumahnya, nggak perlu acara-acara resmi, setiap ketemu di mana saja, matur haji langsung di tengah jalan, astaghfir lana, doakan aku karena anda sudah didoakan, dosa anda diampuni oleh Allah, dan aku yang tidak haji, barokahnya sampai yang didoakan Rasulullah, dosaku akan diampuni oleh Allah. Doakan, amin Allahumma. Moga manfaatkan ziarah yang bisa ziarah, atau mungkin ketemu di jalan, minta supaya dosa kita diampuni oleh Allah. Ini makna telaga. Rasul menunggu kita di telaga, artinya di dunia ini sudah ada telaga Rasulullah yang isinya adalah pencerminan daripada susu yang lebih putih daripada warna susu, dan lebih manis daripada rasa madu bagi orang yang sudah mencicipi nikmatnya jamaah, nikmatnya sholawatan, nikmatnya zikir, nikmatnya tahajud, lebih nikmat daripada susu dan segalanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau yang sudah bisa mencicipi dan merasakan, tapi kalau ada orang cuma merasakan manisnya kopi, manisnya teh, manisnya susu, itu kalau ada gulanya. Kalau nggak ada gulanya, fine. Tapi kalau majelis ta'lim ini walaupun nggak ada apa-apanya, manis bagi orang yang imannya kuat, nikmat bagi orang yang sampai sudah pada derajat rindu kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir kata Rasulullah, temui aku di sirat sebelum masuk surga. Apa itu sirat? Jembatan. Apa jembatan? Kaki kita sekarang setiap kali melangkah, kemana melangkah? Kemana kaki kita melangkah kalau rawuh? Kemana? Ke sirat. Mana siratnya? Majelis taklim. Mana siratnya? Hadir masjid musola. Mana siratnya? Kaki yang digunakan oleh suami mencari nafkah demi untuk menjadikan keluarga makan rezeki yang halal, termasuk sirat. Berdiri ketika tahajud panjang, berdiri anda termasuk anda sudah berada di dalam sirat. Tapi kalau kakinya digunakan tempat yang abang, yang hijau, yang biru, tempat apa nih? La ilaha illallah. Di dunia sudah tergelincir sebelum di akhirat. Di dunia sudah tergelincir sebelum di akhirat. Tergelincir dengan kemaksiatan sebelum neraka, tergelincir dengan dosa sebelum siksa. Tapi bagi orang yang dikasih istiqamah oleh Allah, kakinya insya Allah, mudah-mudahan kita semuanya digolongkan termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk masuk surga. Dipilih oleh Allah untuk masuk surga. Kita nggak bisa mengakui diri kita siapa kita, tapi barokahnya Rasulullah, barokahnya majelis salawat, barokahnya para ulama-ulama kita, sesepuh-sesepuh kita, para pengurus masjid musola yang dengan tenaganya berusaha untuk bisa memakmurkan bersama-sama. Mudah-mudahan wafat setelah umur yang panjang dalam kondisi husnul khatimah, dan mudah-mudahan putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh dan salihah, menjadi kebahagiaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya punten jamaah haji mriki
Abadullah monggo kula nyuwun doa monggo Pak mriki Pak monggo nggih sinten di antara jamaah yang berangkat haji nyuwun barokah Pak monggo Abadullah monggo wonten mriki monggo Allahumma sholli ala Muhammad monggo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ya Allah ya Rabb ampunilah dosa kami ampunilah dosa kedua orang tua kami ampunilah dosa-dosa seluruh wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Cekap insyaallah alhamdulillah sebagai doa kita doakan bersama-sama mudah-mudahan semua jamaah haji hajinya diterima oleh Allah dan menjadi haji yang mabrur sa'yan masyhur tijaratan mabrur. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait tawallana fi man tawallait barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda anna Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.